Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasir Rusti Mubarok, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya ingin dan akan menjelaskan tentang pengantar dan konsep dasar sosiologi. Materi ini penting bagi kita untuk memahami bagaimana manusia hidup, berinteraksi, dan sangat membutuhkan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang pertama, kita berangkat dari pengertian sosiologi itu sendiri. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang berarti socius, berarti teman atau masyarakat. Dan dari bahasa Yunani secara etimologis berarti logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar individu, serta proses sosial yang terjadi di dalamnya. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah untuk memahami keteraturan dan perubahan sosial. Dengan sosiologi kita dapat memahami mengapa sih manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam berkehidupan sosial. Yang pertama, mengenai pengertian konsep dasar sosiologi ini, saya akan menjelaskan tentang objek kajian dari sosiologi itu sendiri. Objek kajian sosiologi adalah, kita bold, itu masyarakat. Namun, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai kumpulan manusia, melainkan juga interaksi sosial, norma dan nilai sosial, struktur sosial, serta lembaga sosial. Contohnya, bagaimana hubungan antara guru dan murid, pemimpin dan masyarakat, atau interaksi kita, individu dan kelompok sosial. Semua itu dibungkus dalam menjadi kajian dalam sosiologi. Konsep dasar sosiologi, terdapat beberapa konsep dasar sosiologi yang penting untuk dipahami. Yang pertama, yang sudah tadi dijelaskan, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, mutualisme antar individu dengan individu. Contohnya saya dengan satu diri seseorang lainnya, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, begitu. Interaksi ini menjadi syarat penting dalam norma berkehidupan sosial. Yang kedua, ada nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Sedangkan norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi ketika kita bersosial itu tidak bisa dengan semaunya diri kita. Kita harus memahami sikon atau situasi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada status dan peran sosial. Status sosial adalah posisi seseorang dalam bermasyarakat. Misalnya sebagai mahasiswa, kita tuh harus mempunyai nalar kritis, harus memiliki kemampuan berintelektual dan spiritual yang baik, sebagai dosen dan lain sebagainya. Atau contoh status dan peran sosial ini kita sandingkan dengan contoh ketua organisasi. Bagaimana cara kita memimpin, karena kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin mengarahkan, mendorong, menggerakkan serta memotivasi teman-temannya atau anggotanya yang ada di dalam organisasi untuk bergerak bersama-sama, bukan untuk bergerak sebagai individu, bergerak sama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Karena pada hakikatnya organisasi adalah upaya kita untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama dalam organisasi, bukan sendiri-sendiri. Yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi ini adalah proses seseorang dalam mempelajari nilai, norma, dan budaya masyarakat sejak lahir hingga dewasa. Kenapa sih teman-teman kita penting sekali untuk mempelajari sosiologi ini? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya, dengan mempelajari sosiologi nantinya itu kita dapat apa? Memahami realitas sosial di kehidupan kita atau yang terjadi di sekitar kita. Karena sosiologi ini membutuhkan sikap toleransi dan empati gitu.
bahwasannya contoh kita beragama pun kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus seagama dengan kita, karena kita hidup pun dikelilingi oleh orang-orang yang agamanya beda dengan kita. Apalagi kita berada di Indonesia, negara yang sangat menghormati kebebasan beragama. Oleh karena itu kita tidak bisa kita beribadah, ada seseorang yang beribadah beda dengan kita mengkriminalisasinya, itu tidak boleh. Terus yang ketiga, manfaatnya ini nantinya adalah kita mampu menganalisis nih masalah-masalah sosial secara kritis, apalagi kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk mempunyai kemampuan berintelektual dan spiritual yang baik, khususnya mahasiswa UIN. Yang terakhir adalah menjadi individu yang sadar akan peran sosialnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa mempunyai 5 peranan penting. Kita sebagai mahasiswa agent of change, agent social control, moral stock, dan lain sebagainya. Ilmu sosiologi ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena terutama di tengah masyarakat yang beragam, kita harus bisa mengerti dan memahami betul situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin itu cukup yang sedikit bisa saya sampaikan, bahwa sedikit saya konklusikan, sosiologi itu adalah membantu kita memahami kehidupan bermasyarakat secara ilmiah dan secara berkritis. Dengan memahami konsep dan dasar sosiologi, kita tidak hanya menjadi individu yang cerdas, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sosial. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya mengambil ini dari RPS mata kuliah pengantar sosiologi pada kelompok pertama sesuai dengan kelompok saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.